Di saya jelas. Coba yang lain sama. Oke, sepertinya kita harus pindah ke Gmeet ya, teman-teman sekalian. Halo. Apakah sudah? Oke. Oke, teman-teman sekalian. Waduh, ini kayaknya kondisinya ternyata bukan hanya kendala di sinyal ya, tapi ini kendala di Zoom-nya. Jadi Zoom server secara umum itu memiliki kendala. Saya juga sekarang hari apa sih? Kamis ya. Saya hari Selasa yang lalu, 2 hari yang lalu juga ketika lagi webinar juga ternyata Zoom mengalami kendala sehingga saat itu webinar harus dihentikan. Tapi sekarang kita pindah ke Gmeet, mudah-mudahan menjadi solusi. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira jelas apa enggak? Teman-teman jelas nggak apa enggak kira-kira nih? Oh, jelas banget ya. Oke. Cuman aman, 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 aman. Iya nih. Oke, oke. Oke, 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 oke. Sip. Jadi kita ulang apa gimana nih? Ulang ya. Oke. Kalau gitu teman-teman sekalian mohon di mute ya. Ntar dulu. Saya bingung nih. Ini kalau di Gmeet ada yang tahu nggak gimana caranya untuk tunjuk admin ya? Karena jadi host gimana caranya? Sebentar, sebentar. Ada Ivan di sini. Ivan sudah masuk? Bukan, untuk ini saya soalnya kan ada peserta masuk nih. Kita harus apa namanya? Harus admit terus nih. Cuman di saya jadi Ivan udah online? Ivan mana? Ivan coba suaranya Ivan. Udah ya Ivan ya? Van oke, Van ini bisa ini ya, bisa tunjuk orang jadi co-host ya, Van ya? Oke, sebentar saya cari Ivan, mana nih namanya Ivan. Oke, Ivan. Oh, nggak bisa, coy. Ya udah, jadi saya hostnya saya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Saya ulang aja, saya teman sekalian. Waduh, mohon maaf banget nih, kita kondisinya lagi kayak gini dan terpaksa kita pindah ke Gmeet, tapi mudah-mudahan tidak menghilangkan esensi, walaupun saya sekarang jadi green screen-nya kelihatan. Jadi it's okay ya, kita karena memang di Gmeet untuk fakta ganti green screen-nya belum sebagus Zoom, tapi it's okay lah ya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya, dengerin sahabat saya ini, Mas Ikono nih, gila banget. Nah, jadi kalau bisa Mas Ikono cerita dulu nih, intinya latar belakang dari SMA, lanjut sampai kemudian jadi seperti sekarang, itu perjalanannya seperti apa. Baru kemudian dilanjutkan dengan materi tentang
bagaimana merancang karir masa depan. Nah, mungkin gitu ya. Oke, sudah ready Mas Ikono? Oke, sip. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Mas Ikono ya. Silakan. Ya tadi agak lebay juga Rono ceritainnya ya. Saya teman-temannya Rono waktu SMA ya. Ya tadi agak lebay juga ceritain saya tidur di kelas terus bisa ngerjain gitu ya. Saya pas bangun terus habis itu ditunjuk panik juga tanya sama teman juga gitu. Dia nanya apaan? Oh itu jawabnya gimana gitu. Ya, mungkin karena saya sedikit tahu jadi nggak salah-salah banget pas depan gitu. Asik. Cuman dulu kekurangan lu cuma satu, gue inget. Biologi. Padahal tahu nggak Ron, gue dokter gue, PhD gue di Jepang itu, Wah, nah itu bisa tuh diceritain tuh gimana lu dulu yang zaman SMA itu lu anti banget sama biologi, tahu-tahu lu bisa ambil PhD dalam bio apa tadi? Chemical Science, biomedical. biomedical lagi luar biasa. Ya, Silakan, bro, cerita bro. Ya, saya sih nggak pengen digambarkan jenius atau gimana. Dulu waktu SMA juga banyak yang lebih pintar dari saya. Cuman memang saya beruntung ya. Gini, saya ngeliatnya gini. Saya pengen beda gitu. Itu ya mungkin yang kalau kata Rono gila ya. Saya juga kadang suka mikir saya orangnya cukup gila gitu. Ada benernya. Karena saya selalu pengen sesuatu yang beda gitu. Ketika teman-teman dulu ada yang lebih pintar dari saya, tapi ya udah gitu, keputusan hidupnya mungkin normal gitu ya. Saya dari SMA tuh pengennya kuliah ke luar negeri gitu. Pokoknya pengen beda. Teman-teman pada ngomongin ITB, ngomongin UI gitu ya. Kayaknya nggak seru ya, pengen yang lain gitu. Ya udah, akhirnya saya coba cari kesempatan untuk kuliah ke Singapura. Alhamdulillah ada jalan, dapat beasiswa. Di luar itu tuh, saya ini teman-teman ya, saya termasuk orang yang sangat fascinated mungkin ya bahasa mudahnya dengan internasionalisasi ya. Saya suka pakai istilahnya itu. Bagaimana saya dulu waktu lulus SMA tinggal di Singapura, kemudian teman sekelas saya dulu orang dari Singapura, Cina, India, Vietnam. Terus di luar kelas saya ikut organisasi, teman saya orang Kazakhstan, orang Thailand, bahkan orang Perancis gitu ya. Itu sesuatu yang mind blowing banget. Pada zamannya dulu ya, luar biasa tuh. Oh, begini ternyata ya punya teman dari berbagai negara, segala macam. Akhirnya ketertarikan saya itu saya bawa terus sampai S2, saya S3 ke Jepang juga gitu kan. Jujur tujuan saya sih emang pengen ngerasain global environment-nya aja sih. Habis selesai di Singapura, nyobain ke Jepang dan seterusnya. Kalau perkara kuliahnya apa, saya memang enjoy banget. Saya dulu dari S1 belajarnya itu namanya teknik material ya. Teknik material sebenarnya kalau dibilang suka banget sampai segitunya pengen berkarir di situ antara iya enggak juga. Jadi emang saya ngambil bidang itu sampai S2 sampai S3 sekali lagi iya saya pengen menguasai ilmunya tapi at the same time saya tuh menikmati kehidupan di negara sananya gitu. Jadi kayak cari alasan aja untuk bisa tinggal di Jepang. Caranya apa ya, dengan kuliah lah. Ya kan? Saya akhirnya gara-gara S2 saya bisa menikmati tinggal di Jepang. Saya suka makanannya, saya suka culture-nya, saya berjejaring dengan orang Jepang, orang dari berbagai negara. Weekend saya jalan-jalan keliling ke berbagai tempat-tempat indah di Jepang dengan kedok kuliah gitu. Ya, tapi saya perform ya, maksudnya nggak berarti kuliah saya terus jadi berantakan gitu, nggak gitu. Gitu aja sih sebenarnya hidup saya. Terus pulang ke Indonesia, saya mungkin agak rumit tapi saya membuat sebuah bisnis di bidang material science, nanoteknologi. Saya nggak akan bicara banyak ke sana ya, tapi berjalan sampai sekarang. Tapi per 2018 saya memutuskan untuk full time jadi mendirikan lagi satu startup ya. Saya sekarang CEO di satu startup namanya Scooters. Education technology startup yang bantu orang untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu. Ya. Ya, ini kayak pertanyaan menarik-menarik, bagus-bagus ya. Saya nanti teman-teman mungkin kita bisa ngobrol banyak tentang tadi ya, memutuskan karir. Atau ini ada luar biasa saya nanya ya, ada yang apakah robot akan menggeser penggunaan manusia. Jadi saya orang ngobrol sama saya ini topiknya bisa macam-macam. Bisa tentang
apa namanya future technology? Saya bisa jawab. Karena saya juga orang yang mendalami dunia itu, ya. Saya bisa ngomongin kayak pengaruhnya AI atau 3D printing untuk masa depan kita bakal kayak gimana. Saya juga bisa ngomongin bisnis, saya juga bisa ngomongin tentang apakah karir setelah lulus S1 gitu ya, mending kerja dulu atau kuliah lagi S2 atau apa segala macam. Itu tema-tema yang mungkin bisa kita nikmati malam ini nih, Bang Rono. Saya mau lanjut deh, kira-kira apa nih yang mau dieksplor lagi nih setelah ini? Oke, ente kayaknya udah siapin ini ya materi ya? Sebenarnya nggak juga, pengen ngajak keliling aja beberapa ini. Kalau PPT ada, cuman saya ngikut aja deh sama Bapak moderator deh. Flow-nya enaknya gimana nih diskusinya? Ini aja, mungkin tampilin aja dulu PPT-nya bentar, nanti dari situ kita akan explore. Boleh. Oke. Sip, silakan. Bisa present kan? Aman. Oke, siap. Ada PPT, teman-teman, tadi saya baru cerita sedikit ya. Ini startup yang lagi saya jalanin ya, Scooters ini. Teman-teman kalau mau dapat info-info tentang beasiswa, kuliah ke luar negeri, segala macam nih bisa dinikmati di sini ya. Kita selalu update info beasiswa terbaru misalnya. Wah, ada namanya Australia Award Scholarship, beasiswa S2, S3 untuk kuliah di Australia. Bukanya 1 Februari nanti, tutup di 30 April nih. Ini kalau mau cobain nih, menarik nih, tidak ada batas umur, IPK-nya bahkan 2,9 aja masih bisa apply gitu ya. Dan lain sebagainya nih, ada beasiswa Korea lah, Belgia, kemudian kita juga suka sharing-sharing tips ya, tentang misalnya bagaimana untuk membuat CV yang baik gitu ya. Mana ya, ini misalnya nih, CV ngelamar kuliah dan lain sebagainya. Jadi saran saya sih, nggak mungkin semua saya cover di diskusi kita malam hari ini, silakan follow IG kita. Terus kalau ditanya materi sih, ya saya prepare sih, cuman cepet-cepet aja ya. Ini tadi profil saya sedikit ya, sudah saya sampaikan. Saya, ini teman-teman, saya punya passion ya, saya punya, apa istilahnya ya, live call kali ya istilahnya ya. Setelah saya tuh total 11 tahun tinggal, setelah saya begitu lama tinggal di luar, kemudian saya tuh balik ke Indonesia dan merasa punya misi gitu ya, kayak aduh pengen banget ngebawa orang Indonesia untuk bisa lebih internasional gitu, lebih globalize. Karena apa yang saya alami dulu ketika di luar itu luar biasa sekali gitu ya. Saya pernah keliling sampai ke 30 negara, benar-benar bertemu dengan orang dari berbagai benua, berbagai negara, dan itu fascinating banget, exciting banget, bener-bener gitu ya. Saya ngerasa harusnya lebih banyak lagi orang Indonesia yang punya kesempatan seperti ini, keliling dan membuka cakrawalanya, sehingga ini ya, banyak manfaat yang bisa didapatkan gitu ya, buat diri pribadi, buat Indonesia gitu kan. Nah, saya mulai dengan ini mungkin yang bisa di cover ya, teman-teman, karena banyak di sini yang konteksnya adalah pasca kampus ya. Saya akan explore gini. Pertanyaan ini bisa kita ubah juga jadi kenapa memilih untuk misalnya setelah lulus langsung kuliah ke luar negeri misalnya, atau misalnya udah kerja di sini, teman-teman mungkin ada yang udah kerja setahun 2 tahun terus memutuskan kuliah ke luar negeri, apa sih benefitnya atau kelebihan yang bisa kita dapatkan ya? Kalau saya gini, saya belak-belakan aja nih, yang sisi sebelah sini menurut saya tuh nggak penting-penting banget selain gelar dan reputasinya ya. Kalau teman-teman punya lulusan S2 di kampus bereputasi di UK, di US, Singapura, Korea gitu, itu bagus sih buat karir memang gitu ya. Tapi itu hanya satu hal gitu. Sebenarnya kalau saya lebih suka ngebahas kenapa kita kuliah ke luar negeri itu di international exposure-nya ini. Maksud saya gini, kadang kita tuh suka nggak adil di kepala kita ya. Kalau saya ngobrol sama orang ngebahas untuk S2, yang ada di benak, yang ada di dalam diskusi kita 90% itu ngebahasnya kurikulum, kita ngebahas wah nanti kuliahnya kayak gimana, metode delivery-nya gimana, dosennya siapa aja, segala macam. Menurut saya kita nggak fair dengan diri kita sendiri. Karena bayangkan nanti kita kuliah di luar negeri, sehari itu paling banter kita belajar tuh 5 jam, 6 jam gitu ya. Emang 18 jam sisanya kita belajar? Kan enggak ya. Kita di luar kelas, kita makan di kantin, kita jalan-jalan keluar kampus, berinteraksi sama orang, ikut organisasi, ikut komunitas, dan lain sebagainya kan gitu ya. Weekend kita pasti jalan-jalan, menikmati hidup, ngelihat
apanya segala macam gitu ya. Nah, saya lebih prefer ya, kita dapat kesempatan kuliah ke luar negeri itu adalah hadiah gitu ya. Dapat beasiswa misalnya, kita pakai itu untuk, oke, di kelas kita perform, kita belajar dengan serius, tapi di luar kelas juga kita harus sungguh-sungguh mengabsorb segala experience yang bisa kita dapatkan gitu. Satu misalnya, saya kebetulan lamanya kan di Singapura sama Jepang ya, total 11 tahun. Saya ngerasa saya digembleng bener sama budaya Singapura dan Jepang. Apa tuh? Kedisiplinan gitu ya, ketepatan waktu. Ya dulu saya pernah pengalaman di Jepang tuh, telat semenit gitu ya, sekali masih dibiarin. Saya lihat orang udah melototin saya pikir, kenapa telat semenit ribut amat gitu kan. 2 kali dibiarin, 3 kali saya dimaki-maki sama profesor saya. Kamu nih, nggak ada etikanya, nggak pernah tepat waktu. Loh, kok nggak tepat waktu? Saya perasaan saya tepat waktu gitu. Ternyata yang namanya 3 menit, 5 menit tuh selesai. Pokoknya kita telat, that's it gitu ya. Oh, habis tuh saya. Terus saya belajar. Oh, nggak bisa nih, kita nggak menghargai waktu seperti ini. Kita membuat orang lain rugi karena kita datang terlambat dan seterusnya. Itu kan budaya yang kita perlu bentuk ya. Kerapihan, nggak buang sampah sembarangan, antri gitu ya. Saya dulu pernah, ya ini real ya, saya culture shock dulu pas pulang ke Indonesia, agak lama kan, Singapura lanjut ke Jepang, balik ke Indonesia, itu saya pernah agak culture shock pas di selak antrian di Indomaret gitu ya. Itu homesick saya tuh setelah balik ke Indonesia, kayak, aduh, kok bisa ya ada manusia kayak begini gitu ya, egois gitu kan, nggak mikir orang lain, nyelak antrian. Kayak gitu-gitu tuh menurut saya sesuatu yang, apa ya, beyond ruang kelas gitu. Ya, kita belajar, kita dari bagaimana orang Jepang, orang Singapura, atau teman-teman kalau nanti dapat di Eropa misalnya, di Australia atau di Amerika, kita kan belajar ya. Kenapa bangsa ini bisa jadi bangsa yang maju? Pasti ada alasannya dong, ya kan? Oh, ternyata mereka punya menghargai value seperti ini. Mereka attitude-nya begini dan seterusnya. Dan kita, makanya saya bilang perlu kita tuh tinggal 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kalau bisa 10 tahun di negara maju, kita tuh pasti mindset-nya tuh akan ikut maju. Gitu aja gampangnya kalau saya. Ya, orang Indonesia tuh perlu dipaksa untuk ada di lingkungan yang maju supaya kita bisa, beberapa hal tuh bisa kita ubah gitu. Sikap kita. Kemudian pertemanan global. Menurut saya itu juga bisa dihindari hari ini. Ya. Kalau kita masih berpikir bahwa network kita hanya tercukup dari Aceh sampai Papua, menurut saya kita udah bisa bahaya ya. 5-10 tahun lagi tuh saya yakin persaingan maupun pertemanan tuh udah benar-benar lintas benua gitu ya. Kalau kita ketemu sama orang asing aja, ngomong pakai bahasa Inggris aja kita masih kagok, terbata-bata, nggak berani, ya datang ke party kita bingung kita harus ngapain di party dengan orang ngomong bahasa Inggris semua. Kayaknya itu berat deh untuk karir, network, dan perkembangan ini diri kita gitu ya. Terus ya paling itu terakhir nih, last ya. Ini menarik nih karena kita ngomongin karir ya. Saya mau ngasih tahu teman-teman. Jujur ya, kalau saya jadi teman-teman nih, fresh grad ya, daripada saya, ini sensitif banget nih bahasannya, maaf banget ya, tapi saya harus sampaikan dengan belak-belakan ya gini. Kerja di Jakarta misalnya, mungkin fresh grad, teman-teman rata-rata mungkin kampusnya, kalau kita distribusi normal, rata-rata kampus mungkin bukan lulusan UI, lulusan ITB lah ya, so-called di bawahnya itu gitu kan. Mungkin setinggi-tingginya teman-teman digaji 7 juta, 6 juta gitu kan, 5, 6, 7 itu udah paling tinggi gitu ya. Kalau saya jadi teman-teman, ya kenapa enggak kita pertimbangkan kuliah S2 keluar? Oke, tapi cari beasiswa ya. Beasiswa tuh unik, ini menarik ya. Sebenarnya beasiswa tuh kayak di Jepang, itu tuh kita bisa dapat take home bulanan tuh 20 juta per bulan, sumpah. Dengan biaya hidup di Jepang yang nggak semahal yang dibayangkan. Di Jepang tuh 10 juta tuh udah cukup buat kita hidup, 8 juta, 10 juta. Ya, anyway, ya oke. Di Jepang, di kuliah pun kita S2 dapat beasiswa dibiayain full. Setelah selesai, jangan pulang. Lanjut kerja. Di Jepang, teman-teman kalau kerja, bergelar S2, nyari kerja di Jepang, dan lapangan kerja lagi banyak-banyaknya banget buat orang asing, ya. Itu minimal banget 25 juta dapat teman-teman per bulan. Serius, ya saya nggak mengada-ada nih, 25-30 juta dapat lah. Saya punya teman orang Jerman, dia yang bilang sendiri ya, belak-belakan, Ikono, saya kasih tahu, kita tuh shortage tenaga kerja tuh ratusan ribu kata dia, skilled workers. Jadi, kalau ada orang Indonesia, let's say kuliah ke Eropa, selesai S2, kemudian ngelamar kerja di Jerman,
yang mana pemerintah Jerman tuh akan ngasih visa 3-6 bulan untuk memang visa nyari kerja di Jerman, itu kamu bisa digaji paling nggak 3.000 euro kata dia. Kata dia itu udah yang paling bawah tuh, sebelum dipotong pajak ya. 3.000 euro kali 17 itu 51 juta kira-kira. Kalau kursnya euro ya. 50 juta per bulan teman-teman di Jerman. Potong pajak, pajaknya gede sih Jerman, mungkin 40% gitu, tapi tetap aja gede gajinya. Ya. Coba saya terus terang saya senang banget ya ngeprovok orang kayak begini. Tapi provokasi saya ini bukan ruang hampa, karena orang yang sudah pernah melakukan itu tuh banyak. Jadi saya nggak lagi ngomongin sesuatu yang ngawang, mana mungkin Mas Iko itu nggak mengada-ada, nggak ada lah cerita semanis itu. Oh, ya kalau nggak percaya silakan, karena sudah banyak yang membuktikan gitu. Teman-teman saya lulus kuliah di luar, kerja di Amerika, kerja di Singapura, kerja di saya baru banget nih ada teman saya, dia kuliah di Swedia, sekarang dia lanjut kerja lagi di Swedia, kerja di pharma company. Dia nggak nyebut gajinya berapa sih ya, cuman pharma company di Swedia, teman-teman bayangin aja deh, semakmur apa kira-kira gitu ya. Itu udah banyak teman-teman. Saya punya kawan kerja di Google di Silicon Valley. Saya punya kawan kerja di Ireland di Facebooknya. Rono tuh si itu bro, si Asri. Fahmi di mana kau Fahmi? Fahmi di Microsoft ya? Apa? Oh nggak tahu gua. Lo kenal Asri kan 2005? Asri ya. Asri itu dia lulus, ini teman kita ya teman-teman ya, namanya Asri. Dia S1 di Jepang sampai S3 di Amerika. Sekarang dia jadi research engineer di Facebook di Silicon Valley. Gile. Nah, dia nggak mau cerita deh, cuman coba cek aja gua gaji orang tuh kita tuh bisa cek loh. Cek aja research engineer Facebook, gelarnya doktor. Itu saya yakin dia bawa pulang setahun 3-4 miliar dapat tuh si Asri. Ya ini saya ngomongin sesuatu yang sekali lagi nggak mengada-ada gitu, nggak ngawang-ngawang. Ini mungkin jadi alternatif buat teman-teman. Kenapa sih mempertimbangkan untuk kuliah ke luar negeri setelah lulus S1 gitu ya. Mungkin itu ininya ya, sedikit motivasi ya. Terus, ini mungkin agak menarik juga nih teman-teman nih ya. Saya lanjut sedikit lagi paling. Apakah untuk bisa kuliah keluar dapat beasiswa terus saya butuh kayak IPK-nya harus cum laude, saya harus lulus kampus negeri, akreditasinya harus A, kalau C gimana, kalau saya kelas karyawan gimana, TOEFL saya jelek, bahasa Inggris saya jelek, dan seterusnya. Ini semua mitos nih. Serius, ini mitos. Ya, tapi memang tergantung ya. Kalau IPK-nya nggak tinggi-tinggi banget, ya jangan ngarep untuk bisa keterima di kampus top di Amerika, misalnya, itu berat. Ya, kami di Scottress punya pengalaman ya. Kalau yang IPK-nya yang pas-pasan, 3 ngepas, apalagi kurang dari 3 gitu ya. Ya paling mentok emang Korea, Taiwan, atau kalau ke Eropa tuh mungkin Rusia atau Prancis gitu ya. Tapi tetap aja menurut saya itu udah, apakah kuliah di Korea itu sesuatu yang buruk gitu kan? Enggak lah, gitu. Itu menarik gitu untuk lompatan, dan Korea ekonominya lagi growing banget gitu ya. Terus tentang TOEFL, IELTS misalnya, mungkin teman-teman akan shock ya. Di dunia ini bahkan ada beasiswa yang kita tuh bisa apply tanpa kita punya skor TOEFL. Tanpa loh, 0. Kita nggak punya skor TOEFL pun kita bisa apply. Contoh ini, Chinese Government Scholarship, Turki, atau Rusia gitu ya, itu tuh nggak perlu TOEFL. Saya mau kasih perspektif menarik ya. Mungkin teman-teman ngiranya dunia ini kayak, wah saya kalau kuliah pasti Amerika, Eropa, segala macam ya. Saya mungkin kalau boleh mengulang S2 atau ini ya, saya mungkin akan consider banget China. China tuh lagi jadi kekuatan dunia loh. Ya, bayangkan kalau teman-teman kuliah di sana 2 tahun atau 3 tahun, menguasai bahasa Cina, punya network dengan orang Cina, terus teman-teman mau bikin bisnis, merem lah. Dan itu sudah terjadi. Banyak banget anak mahasiswa Indonesia di sana, dia sambil kuliah, dia bisnis ekspor-impor, kayak gitu ya. Keren deh pokoknya deh, macam-macam lah. Atau kalau dia mau kerja, balik ke Indonesia, dia jadi interpreter, translator, gajinya juga 15 juta, 20 juta gitu dapat tuh. Lulusan Cina jadi interpreter di Indonesia, kayak gitu ya. Ini menarik nih. Jadi gimana ya teman-teman ya, saya ingin bilang, coba perspektif pilihan negara pun coba kita perluas, ngelihatnya tuh nggak boleh hanya dalam point of view yang sempit gitu ya. Ini Korea, Taiwan, ini kita bisa daftar dengan TOEFL bahkan di bawah 500 pun masih ada yang mau terima gitu. Ya, saya bisa cerita banyak nih tentang kayak gini-gini, ngakalin strategi. Kak, saya kurang di ininya, sebaiknya saya daftar kemana? Atau di sini ada yang kayak, Kak, aku mah cum laude, TOEFL saya perfect 600 lebih, IELTS saya 7,5,
pengalaman kerja 3 tahun di company top, PNS segala macam kayak gitu-gitu. Oh kalau kayak gitu saya berani nantang, kalau gitu kita daftar ke Harvard aja gitu sekalian gitu kan. Itu bisa-bisa aja gitu ya. Jadi tergantung ya, teman-teman nggak usah berkecil hati kalau misalnya ada yang ngerasa agak pas-pasan gitu dari sisi nilai atau bahasa ya. Beasiswa tuh ada banyak banget ya, teman-teman. Saya nggak bisa cerita banyak di sini, tapi kalau di Scoters tuh intinya kita punya database beasiswa tuh sampai lebih dari 1.000 sebenarnya. Ya, di 50 negara. Banyak sekali peluang beasiswa di seluruh dunia ini yang teman-teman bisa coba. Yang perlu disiapin apa ya, kurang lebih ini ya. Kalau mau apply kuliah ke luar negeri, baik itu beasiswa maupun tidak ya, yang diminta skor bahasa Inggris, dia minta CV kita makanya harus bagus, essay, motivation letter, harus ngadepin interview, minta surat rekomendasi dari atasan atau dari dosen kita waktu S1 gitu-gitu ya. Ya kayak gitu-gitu kurang lebih ya yang perlu disiapin. Ini saya skip aja. Gitu ya, ini paling nih kalau ada ya beneran yang sekarang pengen nyoba nih, ini bulan-bulan ini lagi banyak-banyaknya beasiswa bagus-bagus. Ya, tadi barusan saya share, Australia Award baru buka. Rusia 20 Februari tutup, Turki 20 Februari tutup. Chinese Government Scholarship 19 Februari tutup. Maret tuh Taiwan. Fulbright nih ke Amerika nih 15 Februari tutup. Jadi kalau memang teman-teman pengen coba, mesti sekarang sih. Kalau enggak, agak mepet waktunya ya. Terus ya paling itu sedikit tentang Scoters ya. Ya apa yang bisa kita bantu di Scoters ya, kita bisa bantu teman-teman improving skor misalnya TOEFL atau IELTS supaya masuk ke kriteria gitu ya. Kita ini attesti dari alumni Scoters 6 naik jadi 7,5 misalnya kayak gitu dalam waktu 3-4 bulan gitu. Nah ini program favoritnya kita salah satunya ini. Ya kita bisa nemenin mulai dari nentuin beasiswa apa yang cocok buat kita, ngerapihin CV, ngerapihin esai, kasih simulasi interview sebelum nanti interview, bantu bikinin proposal riset dan lain sebagainya. Itu hal yang bisa kita temenin. Dan kita cukup bangga mengatakan ya kita sudah ngelolosin ratusan siswa kita ke 27 negara. Alhamdulillah udah nambah nih, lebih dari 20-nya nih 27. So far memang favorit masih Eropa ya, dari kita tuh yang pengennya ke sana. Paling itu Pak, kurang lebih ya pengantar diskusi ya, presentasinya ini. Saya balikin ke MC kita yang keren ini. Asik. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Ikono ya, teman-teman. Gila banget. Oke, bro, luar biasa banget nih, bro. Gue juga waktu itu datang ke kantor lo dan intinya konsultasi hal yang sama, dan hari ini gue sebagai peserta ya. Nah, mungkin begini, banyak di antara teman-teman ini kan ada yang masih kuliah, ada yang sudah lulus gitu ya, dan let's see. Dan gue 10 tahun ya memberikan training ya, baik itu buat corporate maupun buat kampus gitu ya. Gue memang melihat sebagian besar orang itu clueless about their future gitu loh, kayak banyak orang yang intinya hidup itu ngalir aja gitu, which is fine. Nah, nanti gue pengen dengar pendapat lu juga. Gue inget bro, ada salah seorang teman kita angkatan 2005 itu udah lulus dari FKUI, udah jadi dokter. Terus kemudian dia galau kayak, gue mau ngambil spesialis apa ya? Bahkan ada yang bilang, aduh gue mau jadi dokter apa enggak sih? Dia sudah lulus S1 kedokteran gitu, dan terus kemudian dia menjawab, gue nggak tahu gue mau jadi dokter apa enggak gitu. Artinya gini, ketika kita memilih untuk let's say kuliah di luar negeri ya, kemudian nanti tadi lu itu luar biasa banget, ada opportunity kita kerja di luar negeri, di Jepang, di Jerman ya, bahwa di sana itu shortage tenaga kerja gitu. Jadi kalau kita orang Indonesia kuliah di luar negeri, ngelamar kerja di sana itu kemungkinan keterimanya besar ya berarti ya? Besar. Nah, artinya gini, gue ingin mengajak teman-teman sekalian tuh untuk berpikir lebih luas lagi, kayak apa sih yang ingin kita capai dalam hidup gitu loh. Nah, bagaimana lu proses lu menemukan itu? Apakah memang dari dulu lu udah tahu, atau memang lu
menjalankan hidup itu one step at a time. Bagaimana kita proses merencanakan future kita. Karena dari future itulah barulah nanti kita tarik, oke, gue mesti kuliah S1, gue mesti kuliah S2, apakah gue mesti lanjut S3, ataukah mana negara yang tepat buat gue, mana kampus yang tepat buat gue, mana yang jurusan tepat buat gue. Bagaimana kita menemukan atau menentukan future kita. Gini Ron ya, kita ini kan udah nggak muda lagi bro ya. Siap. Tahu-tahu kepala udah 3 ya kita tuh. Nggak berasa. Jadi saya sampai pada sebuah conviction ya istilahnya. Dulu saya termasuk tipe-tipe yang senang merancang masa depan ya. 18, awal 20, saya membayangkan diri saya menjadi apa. Mungkin karena kelemahan diri saya ya, akhirnya apa yang saya cita-citakan tuh mostly nggak ada yang dapat. Lebih karena banyak berubah di tengah jalan. Ternyata saya tadinya memimpikan diri saya menjadi X, 2 tahun, 3 tahun berjalan, saya nggak merasa itu sesuatu yang menarik. Terus ya udah saya jalanin yang lain. Ketika saya jalanin yang lain, saya pikir saya akan menjadi ini, tiba-tiba berubah lagi setelah 3 tahun ngerjain hal yang lain gitu ya. Jadi menurut saya gini. Apa tuh bro? Jadi dulu lu bercita-cita jadi apa, kemudian berubah karena apa? Itu bisa diceritain nggak? Oke, to be honest, gue pas kuliah S1 sampai lulus, cita-cita gue tuh jadi dosen, jadi scientist, literally scientist ya, bener-bener kayak yang punya paper banyak, bener. Gue membayangkan diri gue jadi dosen di Singapura di kampus top, terus gue kayak pursuing, mungkin gue nggak mimpiin sampai dapat Nobel gitu sih, nggak, cuma at least kayak orang mengenal gue Profesor Radium Ikono, seorang peneliti hebat dikenal dunia yang karyanya digunakan oleh umat manusia segala macam. Terus tiba-tiba gue pas S2 sih dapat live call-nya tuh ngerasa kayak gila, nggak fun banget ya neliti itu ya gitu. Gitu. Jadi lo baru sadar bahwa peneliti itu nggak fun. Nggak fun men, gila parah banget gitu kan. Gue ngerasa ya tadi kalau di awal-awal lo bilang performa ini bisa bantu untuk nyari bakat segala macem gitu ya. Menurut gue mungkin gini ya, gue menyadari bakat gue, tapi gue melawan bakat itu dan ternyata gue salah ya di situ gitu. Gue nggak merasa gue bener nih punya bakat apa enggak sih ya, tapi at least ternyata gue tuh nggak suka mengerjakan suatu hal yang monoton. Gue bayangin nge-lab ya bro ya, nge-lab itu di ruangan tertutup, terus gue harus pakai masker lengkap, hazmat. Terus gue harus waktu itu kan gue biologi bro, ingin S2 gue ya, gue ngurusin bikin sel itu gue ternakin selama 2 minggu, gue harus memastikan dia tumbuh tidak berjamur dan seterusnya. Tiap malam gue harus ganti mediumnya dan seterusnya kayak gitu-gitu. Tuh fed up sih kayak. Masa sih gue harus jalanin ini sampai gue umur 50 tahun jadi profesor gitu. I think it's a big no gitu. Oke. Ya, padahal itu gue udah yakin banget gitu. Gue udah memimpikan itu selama 5 tahun, 7 tahun, ternyata kayaknya nggak gini deh. Kan? Akhirnya gue balik ke Indonesia, gue tadinya bisa lanjut S3 tuh langsung. Ditawarin sama profesor gue direct. Berarti lo S2 udah lulus ya posisinya ya? S2 gue udah lulus, terus balik ke Indonesia, gue berpikir gue mau mencari sesuatu yang memang kayak, gue sebenarnya hidupnya mau ngapain. Oke, jadi lo udah punya life plan itu udah dari SMA berarti ya? Iya. Life plan pertama lo itu, lo udah dari SMA berarti? Jadi SMA, scientist itu? Lulus SMA lah kira-kira. Oh, lulus SMA ya, jadi SMA lo belum tahu ya? SMA gue agak... Pokoknya cuma pengen keluar negeri gitu? Ya, gue pengen jadi menteri lah atau apa, SMA rada gelo lah, nggak jelas. Dulu Ikono ini SMA ini ketua rohis ya, jadi gue sampai sekarang manggilnya masih ustadz nih. Gue ingat soalnya pas kita wisuda dia yang baca doa. Oke, jadi lu waktu SMA masih ngimpi jorok lah ya, jadi menteri, jadi apa gitu, terus kemudian lo kuliah S1 di Singapura dan di situ lo mulai pengen gue pengen jadi scientist bla 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 bla. Lo berangkat ke Jepang, lalu every day you do the same thing and then what the hell man gitu kan, kayak akhirnya lo pulang ke Indonesia dan lo menghitung merencanakan ulang apa yang ingin gue lakukan dalam hidup gitu ya. To be honest, gue nggak merencanakan ya. Gue bilang sama bini gue, kebetulan semua orang di sekitar gue, ini kebetulan banget ya teman-teman ya, semua suportif ya. Saya punya istri, saya punya anak.
pas saya bilang pulang, nggak tahu nih pulang ngapain ya, tahu lah. Kita ngerjain apa, dapat lah duit 10 juta 20 juta per bulan, nggak tahu gitu. Ya udah pulang aja. Istri saya kayak ya udah nggak apa-apa, santai, yang penting bisa hidup gitu kan. Ya BTW sebagai informasi, istrinya Ikono tuh teman kuliah saya. Ya jadi Ikono itu dulu teman SMA, teman main futsal, ya. Terus lulus, saya kuliah di psikologi UI. Ini saya teman sangkatan sama Anissa ya. Anissa ini teman. Jadi istrinya Ikono sekarang. Ya lanjut bro, sorry intermezzo. Iya gitu. Terus aku bilang ini sih bro, gue pengen nyari aja kayak apa sih yang seharusnya gue lakukan dalam hidup ini gitu. Nah mungkin ini juga pelajaran penting teman-teman ya. Kalau saya pribadi ya, berhenti sejenak itu bagus. Yes. Tapi berhenti sejenaknya jangan kosong, nggak jelas gitu. Saya ngerasa berhenti sejenak saya lumayan produktif ya. Saya ketemu orang banyak. Saya akhirnya ended up memutuskan ya udah saya kayaknya mau coba belajar berbisnis gitu kan. Ya. Oke, jadi intinya tadi setelah berarti kan dari S2 tuh sudah mulai bertanya-tanya dong kayak ini kayaknya kagak enak banget sih ngerjain ginian gitu kan. Lulus pulang lalu kemudian mulai mengevaluasi rencana hidup dan itu tidak diam aja. Tapi kita ketemu networking dengan banyak orang, mencari inspirasi, mencari pandangan, berbagai perspektif gitu ya. Sampai akhirnya tadi justru akhirnya menemukan yang lebih menyenangkan itu adalah berbisnis. Ternyata gue ngerasa, oh ini gue banget nih gitu. Business development, merencanakan sesuatu dari nol, dari yang cuma ide doang, from scratch, nggak ada apa-apanya, terus jadi sesuatu dipakai orang. Gue punya pegawai 10, 20, 30, 40, 50, ternyata itu sesuatu yang, wah gila, gue bisa nggak tidur mikirin dan ngerjain itu. Setiap pagi gue bangun dengan excitement, apalagi hal baru yang akan saya lakukan untuk bisnis saya gitu ya. Itu akhirnya ketemu gitu. Waktu itu lu udah ngerjain nanotech belum ya? Iya, gue kan bisnis pertama gue nano itu. Nano itu ya. Itu lu udah lulus S2 berarti ya? Udah gue lulus S2. Lulus S2. Lalu apa yang membuat lu kemudian lanjut lagi S3? Oh, itu agak unik, Bro. Gue jujur aja nih, gue orangnya nggak suka ini ya. Nutup-nutupin ya. Gue ini aja, tuntutan. Orang tua nuntut kayak, aduh nggak jelas banget kamu stop S2 doang, sana dokter gitu. Ya udah. Terus tiba-tiba LPDP buka, katanya mau kuliah kemanapun dibiayain gitu kan. Saya cari yang gampang lulusnya, kuliahnya hari Sabtu doang. Ada nih ternyata di IPB nih gitu kan, dibiayain full gitu. Ya udah akhirnya daftar, kuliah lah S3 dan Sabtu doang. Saya tetap bisnis, saya tetap kuliah, dapat gelar juga hari Sabtu, kuliah doang. Nah lebih gila. Lu sempat S3 di Jepang nggak sih? Makanya lebih gila lagi di situ. Ternyata gue baru sadar, ternyata bokap gue nggak happy banget gue kuliah di IPB. Ya jujur kayak apaan nih kuliah bisnis gitu kan, nggak linear lah apa segala macam. Oh lu S3 IPB itu bisnis ya? Bisnis Oke. Bilang kayak gue udah malas mikir, otak gue pengen dagangnya lah, cari duit gitu kan. Buat mikir nulis disertasi itu kayak gitu kan segala macam. Ternyata bokap gue nggak happy. Ya udah terus apa ya solusinya? Nah ini menarik nih teman-teman. Jadi ada program di Jepang S3 itu yang risetnya tuh semua dikerjakan di Indonesia. Oh, oke. Tapi saya perlu untuk ke Jepang paling nggak dalam setahun itu 30 hari, 40 hari. Itu saya jalanin proses itu selama 4-5 tahun. Alhamdulillah 2020 kemarin saya lulus tuh. Itu gila sih. Double disertasi. 2020 tuh saya ngerjain 2 disertasi sekaligus, yang IPB dan yang Jepang. Tapi full di Indonesia ya? Ya, fullnya di Indonesia. Jadi nggak ada kayak saya tinggal lama lebih dari 3 bulan di Jepang sih, nggak. Saya paling lama tetap ke Jepang ya? Tetap ke Jepang untuk beberapa riset kan nggak bisa dikerjain di Indonesia gitu-gitu. Yeah, okay. Jadi saya nggak pingin membuat ini rumit teman-teman ya, kayak wah ini orang demen banget sekolah apa enggak. Saya sih nggak doyan sekolah, belak-belakan aja, males banget ya kan. Cuman banyak faktor lah. Saya pengen nyenengin orang tua saya punya ekspektasi, katanya pengen lihat satu hari anaknya jadi profesor juga. Oke, nggak apa-apa, saya nggak ngerasa itu suatu yang berat. Saya pengen lakukan, oke, jalanin. Di sisi lain ya leverage juga, punya gelar dokter itu leverage juga dalam bisnis. Ketika ketemu partner segala macam itu juga lumayan berpengaruh tuh, ada ininya ya, gelar dan lain sebagainya gitu. Dan lu sempat jadi rektor? Ya itu juga saya mau clarify. Dulu gue mentok dekan, nggak rektor. Oh, dekan, sorry. Ini gue lagi ditawarin jadi rektor sih, cuman gue nggak tahu gue ngambil apa. Di kampus yang sama ya?
Nggak ada kampus lain. Oh, di mana dulu waktu jadi dekan, Bro? Gue di Sumbawa dulu. Sumbawa, universitas apa tuh waktu itu? Universitas Teknologi Sumbawa. Universitas Teknologi Sumbawa ya. Jadi lu sempat tinggal di Sumbawa dong? Ya ini makanya ini yang menarik nih teman-teman ya. Yang menarik itu bukan dekannya. Ya dekan menarik sih satu sisi ya. Cuman yang menarik itu saya tuh bikin kampus itu dari nol. Oh ya? Iya, tim inti, tim formatur ya. Ada ya mungkin sekitar 10 orang lah ya, tim pendiri kampus. Saya terlibat dari awal, dari yang kampus itu benar-benar masih tanah, peletakan batu pertama, ngurus izin ke Dikti, dimaki-maki orang, bikin proposal ratusan halaman, sampai itu jadi kampusnya itu ya saya termasuk salah satu tim intinya lah pada saat itu gitu. Itu juga pengalaman yang sangat fantastis sih sebenarnya. Oke, jadi sampai sini banyak banget insight yang gue dapat nih, Bro. Gue coba rangkum lagi. Jadi yang pertama memang, jadi gini, sebetulnya gue setuju banget bahwa kalau si Peter Thiel bilang planning is arrogance. Lu pernah dengar nggak? Ya, jadi bukunya Peter Thiel tuh judulnya Zero to One, itu bukunya yang dia banyak share tentang startup di situ. Dia bilang planning is arrogance gitu loh. Apalagi kita di era digital 4.0 itu dunia berkembang dengan sangat cepat, sehingga mungkin dulu rencana kita ya, mungkin kalau zaman gua sama Ikono masih kecil, itu banyak orang bilang udah lu jadi dosen, jadi PNS ya kan, atau jadi karyawan gitu. Namun ternyata dunia berkembang dengan sangat cepat, teknologi membuat bisnis-bisnis yang dulunya berjaya sekarang hilang misalnya gitu. Sebaliknya, tiba-tiba banyak sekali area-area baru, kayak kita bicara startup ya, tiba-tiba kan dalam 10 tahun terakhir ada Gojek, atau Tokopedia, ada Bukalapak, ada macam-macam gitu. Jadi kayak seolah-olah planning kita tuh, kalau yang planning yang kita lakukan 15 tahun yang lalu mungkin jadi obsolete gitu ya. Tapi menurut gue, itu part of his plan ya, artinya memang pasti kita untuk mencapai suatu posisi itu ada jalannya. Ikono kalau nggak akan mungkin memang jalannya pengen kuliah ke luar negeri, ya udah kuliah S1 di Singapura, dari Singapura kemudian ke Jepang gitu, dari Jepang ternyata pulang, wah ternyata gue nggak mau jadi ini, itu part. Jadi gue rasa tetap di awal itu kita melakukan planning, tapi planning itu bukan berarti itu adalah suatu harga mati gitu loh. Harus banget dicapai. Jadi it's okay kalau di tengah jalan setelah kita menjalankan planning dan kemudian kita ngerasa wah this is not for me, and then kita berkontemplasi ulang, kita mikirin ulang, itu is okay, dan itu terjadi juga sama gue gitu kan. Artinya mungkin gue juga cerita sedikit bahwa kita ketemu 2019 ya, kira-kira 2019-2020 itu kan gue masih pengen kuliah ke luar negeri dan lain-lain, dan masih pengen sampai sekarang. Cuman tiba-tiba gue dapat tawaran untuk handle ini perusahaan namanya PT Performa Internasional. Ini perusahaan lama sebetulnya, cuman tidak saat itu di era dekade 2010-an tidak bisa bersaing lah dengan perkembangan zaman. Dan gue ditawarin jadi CEO, dan gue pikir kalau gue ambil dia jadi CEO, probably my other plan will have to postpone. Ya udah, akhirnya gue ambil dan banyak rencana yang harus gue rubah, tapi gue pikir memang jalannya seperti ini gitu. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin saya simpulkan adalah tetap punya plan, kita jalanin plan itu, tapi jangan jadikan plan itu harga mati, dan kemudian tetaplah kita ngobrol, networking dengan banyak orang, kita cari pandangan-pandangan, dan maybe dari situ kita akan menemukan jalur yang lain. Nah, itu kurang lebih yang saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan oleh Iko. Saya nambahin ya, kalau saya ini ya, kalau Peter Thiel pernah bilang kayak gitu ternyata luar biasa ya. Kalau saya referensinya Steve Jobs ya. Oke. Yang paling dahsyat itu kan apa namanya? Ini gue quote dia langsung ya, gue nggak hafal persis ya. Jadi connecting the dots ya kalau kata Connecting the dots, yes. Itu video yang menurut saya perlu banget teman-teman tonton semua. Nonton deh. Kalau listening bahasa Inggris belum terlalu ini banget ya, cari yang ada subtitlenya gitu ya. Nih kira-kira gini dia bilang kan, you cannot connect the dots looking forward. Bayangin, saya ngomong kayak gitu loh. Menurut saya itu salah satu orang paling berpengaruh di abad 20, abad 21 ya. Dia yang segitu visionernya gitu ya. Benar, dia segitu visioner. Teknologi yang nggak pernah ada di dunia. Dia ngomongnya looking backwards ya. Looking backwards. You cannot connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards gitu. Nah ini yang menarik. You have to trust that the dots will somehow connect in the future. Jadi
Saya juga ngeliatnya kayak gitu. Dulu saya pernah punya plan A, kenapa saya ke Singapura, ke MT? Kenapa gue kuliah di Singapura ya? Kayaknya teman-teman yang kuliah di ITB UI nampak lebih bahagia hidupnya. Jujur On, gue belak-belakannya gue ada pikiran kayak gitu. Gue ngerasa kayak gue nggak punya temen, network gue kurang. 2018, gue berubah drastis. Wah, gila. Kalau gue nggak kuliah di NTU, mungkin gue nggak gini. Salah persepsi gue. Dots-nya ketemu ke teman-teman. Oh, dots-nya ternyata baru kelihatan, benangnya itu baru kelihatan ke dot itu tuh di 2018. I see. Jadi tadi Rono pas banget itu. Kita harus trust bahwa apa yang kita lalui ini dots-dotsnya nanti akan ketemu. 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu kan. Yang jadi masalah gini bro, there are a lot of people in this world yang mereka hidup bener-bener nggak ngelihat jalan gitu loh. It's like lo cuman jalan nunduk, pokoknya lo jalan ke kantor. Di kantor kerja, lo balik pulang gitu. Dan lo nggak realize, tahu-tahu umur lo sudah habis 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tanpa pernah mikirin gue ini dari mana, gue ini mau kemana, gitu ya. Itu gue lihat itu ada ribuan, puluhan ribu hingga ratusan ribu orang kayak gini. Gue pernah kerja di corporate internasional ya, gue melihat di situ banyak sekali orang-orang yang usianya jauh di atas gue, 2 kali lipat usia gue mungkin. Kayak they just living gitu loh. Mereka hanya menjalani hidup tanpa betul-betul merasakan hidup gitu. Jadi intinya they are never, kita banyak ya kisah-kisah kayak KFC, Colonel Sanders, siapapun intinya yang bilang bahwa kita hidup itu tidak akan pernah telat. Tapi intinya dimanapun kita berada, kita harus terus menyadari kita ini di mana, kita lewat mana, kita mau kemana. Itu sih yang gue tangkap ya. Jadi jangan sampai kita hidup tuh cuman ngalir aja, cuman jalanin aja. Gue punya komentar gini, nih teman-teman ini banyak yang mahasiswa juga ya. Menurut saya dua. Ya, yang pertama teman-teman, plan kita mungkin boleh berubah, apa segala macam, yang nggak boleh dilupakan tuh 2 hal. Satu, dimanapun teman-teman memilih untuk menjalani karir, pilihan hidupnya tadi itu, jangan nggak kerja keras. Yes. Itu udah nggak boleh, ya. Yes. Semua orang sukses, saya udah pernah ketemu namanya menteri, direktur utama perusahaan top luar negeri segala macam. Saya nggak pernah ketemu mereka nggak kerja keras. Nomor 1 itu. Jadi kalau teman-teman masih kaum rebahan, segeralah bertobat. Ya? Even though kita merasa kita di tempat yang salah. Ya, exactly, benar. Even though ketika lo S2 dan lo merasa ini fed up banget, lo tetap do the best you can. Ya pastilah ya. Saya kalau gue nggak di the best tuh nggak mungkin gue lulus sih. Sesimpel itu sih. Ya, betul. Tapi teman-teman gini, ini kontemplasi menarik juga. Saya pikir dulu kerja keras tuh cukup ya. Tapi saya ngeliat gini, ternyata ada orang yang menurut saya, bahkan mungkin saya aja nggak termasuk. Saya ngerasa dia tuh pilihan karirnya lebih cerdas gitu. Oke. Ada orang yang spend 1 tahun, ya rasanya rasa 1 tahun gitu. Tapi ternyata ada orang seumuran dia, spend 1 tahunnya, itu setara dengan accumulated knowledge mungkin 3 atau 5 tahun manusia normal gitu. Bro. Ini menarik nih. Gue dapat insight, gue habis gara-gara pernah ini sih, di teman kita juga si Dipta tuh. Jadi, misalnya gini, kalau kita memilih pekerjaan, kita memang harus cari sesuatu yang multiplier. Dipta Gojek ya? Kenapa? Dipta Gojek. Dipta Gojek, benar, exactly. Dia pernah sharing ke adik-adik ini gue ya. Terus menurut gue insightful banget yang dia bilang. Jadi gini, daripada kita kerja, tapi ini kalau boleh pilih kan ya, daripada kita kerja clerical, misalnya kita disuruh untuk ngerjain satu hal tertentu saja selama setahun gitu ya. Udah itu aja gitu ya. Segala macem gitu ya. Dibanding misalnya dalam setahun itu kita kerja di consulting. Dia emang kebetulan ngasih contohnya consulting. Di dalam consulting itu kita garap 3 proyek besar yang itu tuh learning-nya itu gila di 3 proyek itu gitu ya. Setelah setahun si A dan si B itu akan jadi manusia yang berbeda gitu. Si B ini cuma ngerjain rutinitas apa segala macam yang learning-nya sedikit, sama si A dia ketemu permasalahan solving, 3 proyek yang berbeda dalam setahun, itu implikasinya pada karir itu berbeda. Jadi yang saya sampaikan juga, teman-teman, apa ya,
jangan salah juga dalam menentukan pilihan karir segala macam. Jadi misalnya gini, saya nggak into sama ini ya, kayak oke lah, maksud saya pilih kerja berdasarkan minat, passion tuh boleh-boleh aja. Tapi kita nggak bisa pungkiri fakta, misalnya gini, sadar nggak teman-teman bahwa kerja di tech company sekarang itu jauh lebih lukratif dan ada prospek karir yang bagus dibandingkan kita kerja di misalnya konvensional oil and gas misalnya, benar ha. Kalau teman-teman stick di oil and gas, ya kan, ya mungkin karirnya akan mentok. Tapi kalau teman-teman masuk berani lompat kayak oke, saya pengen tahu ada profesi baru di dunia ini yang bahkan umurnya belum 10 tahun di Indonesia, tahu nggak apa, misalnya product manager. Apa tuh product manager gitu ya, saya aja nggak familiar, baru tahu mungkin 2 tahun yang lalu. Ternyata itu profesi yang dibutuhkan oleh semua startup company digital. Dia nggak ngelihat jurusannya apapun, terserah. Pokoknya pinter, kata dia. Kata dia, orang mau jadi product manager yang penting pinter. Itu ternyata teman-teman ya, orang jadi product manager, dia awalnya jadi PM ya istilahnya. Naik, jadi VP, itu habis itu dia bisa jadi seorang startup founder yang bagus gitu. Karena skill set-nya dan learning-nya itu pas untuk orang yang pengen jadi pengusaha, kira-kira kayak gitulah. Nah itu contoh tuh, jadi kerja keras doang nggak cukup ya. Teman-teman harus smart juga untuk tahu trennya gimana. Untuk kita tahu tren ya kita harus ketemu orang, ngobrol, baca lebih banyak, dan terusnya gitu. Itu yang gue bilang tadi, jangan kita jalan itu nunduk gitu loh. Karena kalau misalnya kita jalan, ini apa rasa hanya analogi ya, artinya gue banyak banget lihat orang itu jalan nunduk kayak gini aja, gitu. Padahal lo harus berjalan tegak, lo harus nengok kanan kiri, ada apa sih di lingkungan lo, sebelah kanan, nah jadi dengan begitu lo bisa evaluate lu tuh di mana mau kemana, itu yang tadi itu. Dan sekarang eranya teknologi, tadi ada product manager, artinya banyak sekali profesi-profesi yang dulu zaman kita SMA nggak ada. Gitu loh. Mungkin nggak banyak sekali, akhirnya implikasinya adalah banyak juga jurusan-jurusan yang dulu zaman kita SMA nggak ada gitu. Jadi intinya apapun yang teman-teman ambil, yang gue tangkap adalah satu tadi do the best, tapi juga jangan sampai kita lakukan itu blindly, tapi artinya kita terus mengevaluate apa yang kita lakukan. Oke, nah bro, sebelum kita masuk nih, seru banget nih obrolannya, gue rasa kalau diterusin sampai jam 10, jam 11 juga nggak kelar-kelar nih. Gue cuma mau ingetin aja teman-teman, jadi hari ini kita ada banyak sekali hadiah ya. Nanti tim saya udah nyiapin, ini ada nanti 3 pertanyaan terbaik itu akan dapat voucher GoPay ya, lumayan buat beli kopi. Terus saya juga akan memberikan 3 voucher. Nanti kita juga ada mekanisme undiannya. Intinya teman-teman akan dapat private coaching dengan saya, one on one ya. 3 orang dapat. Dan lo katanya mau ngasih vouchernya? Voucher setara 500.000 deh, bimbingan di Scoters ya. Nah, nanti boleh pilih untuk ngambil bimbingannya, mau bimbingan TOEFL, bimbingan IELTS, atau bimbingan yang pendaftaran beasiswanya. Silakan, nanti bisa saya bantu connect ke tim nanti. Sip. Nah, juga ini ada, kita baru aja tadi sebelum live, tim gue ngusulin kita, ini deh teman-teman sekarang sambil dengerin, sambil belajar, live deh di IG story ya. Jadi bukan live ya, share di IG story apa yang teman-teman dapat, tag Ikono, tag gue, tag kelas performa, terutama ya follow dan tag kelas performa di IG story. Nanti yang sharing di IG story-nya paling menarik nanti dapat hadiah lagi dari kita. Pokoknya malam ini kita banyak hadiah nih, gitu ya. Nah, oke, sekarang gue mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih. Tar dulu, link absen udah dibagi belum ya? Ada Anti nggak di sini? Anti atau Ivan? Sudah, Mas. Oke, kalau udah teman-teman harap mengisi link absen ya, nanti di situ juga akan jadi acuan kita buat e-sertifikat dan lain-lain. Oke, sekarang gua akan masuk ke daftar pertanyaan. Pertanyaannya sudah 2.452 yang masuk. Oke, mana ya yang mau gua bacain? Oke. Ini tadi lu udah jelasin sih ya, dengan menarik ya. Jadi Wulandari @sktxt, gimana nih cara bacanya nih Wulan? SKTX. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengubah mindset orang yang beranggapan kalau kuliah di luar negeri sama aja dengan kuliah dalam negeri?
Em, ya kalau orang yang ngotot ya nggak usah dipaksa, namanya pemikiran orang kan. Ya, setuju. Ya, Tapi kita nggak bisa maksa pendapat orang, tapi kita sharing boleh kan? ya nggak bisa maksa pendapat orang. Tadi saya udah share kurang lebih ya. Saya tuh Ya, gampang itu gini disampaikan. aja. Kalau angle-nya teman-teman itu adalah tentang belajarnya itu sendiri, formal education, nggak usah deh kita mau di dalam negeri atau luar negeri segala macamnya. Saya mungkin akan berdebat kalau teman-teman ngejar ilmunya, nonton Coursera aja lebih banyak. Kita bisa sekarang belajar langsung sama profesor dari Stanford, dari Harvard, langsung loh, online. Dan itu bayarnya cuma ratusan ribu. Bayarnya cuma ratusan ribu, bahkan ada yang gratis ya. Coursera, Udemy, Udacity segala macam. Kalau ada yang belum tahu, saran saya teman-teman buka deh. Serius, kita bisa langsung berguru sama profesor Harvard, Stanford, MIT, bahkan gratis atau ratusan ribu untuk keluar sertifikat. Jadi saya nggak pernah angle saya itu di belajarnya itu sendiri. Karena kalau Education, belajar kita bisa formal education-nya itu ya. Jadi kuliah ke luar negeri itu yang paling penting itu adalah interaksinya, experience kita di luarnya. Experience, yes. Experience di luarnya itu yang paling berharga. Kebayang kita tuh di ruang kelas, dengerin dosen gitu. Tapi setelah keluar kelas terus kita ngobrol sama temen dari Gabon, dari Yunani, terus kayak kita sharing, kita ngobrol-ngobrol segala macam. Di kantin kita sharing-sharing, kita ikut organisasi di sana, kita tadi yang saya bilang ya, ketimbang kita cuma keluar ngelihat lingkungan, tempat yang bersih, nggak ada sampah, kereta yang tepat waktu, bis yang tepat waktu, 2 tahun aja teman-teman ngejalanin itu akan jadi attitude buat kita. Nggak usah kita niatin, ikutin aja pola hidupnya. 2 tahun tuh kita akan jadi orang yang berbeda gitu. Saya itu belak-belakan aja, dan itu maaf banget. Ada nggak tempat di Indonesia yang kita belajar bisa memperbaiki attitude kita? Jawaban saya belum ada. Ada nggak misalnya kayak, Mas Iko tinggal aja tuh di kota X di Sumatera, di sana katanya orangnya semua tepat waktu, nggak buang sampah sembarangan, apa? Kayaknya sih nggak ada. Kalau ada, Saya ini gue punya personal story soal itu, bro. Memang gue setuju banget bahwa kuliah di luar negeri itu betul-betul bisa ngerubah mindset. Jangan kan kuliah ya. Tadi gue belum berhasil ya kuliah di luar negeri ya. Tapi gue jalan-jalan aja nih ke Singapura ya, ke Kuala Lumpur gitu ya. Gue jalan-jalan doang nih. Itu udah ngeliat kayak, wah anjir ternyata beda dengan Indonesia, dengan Jakarta gitu. Dan pengalaman gue ke Singapura, kemana-mana kita naik MRT, kita naik bus gitu ya. Itu yang membuat gue akhirnya pulang ke Indonesia, yang tadinya kemana-mana bawa mobil, gue mulai naik kendaraan umum. Kebetulan memang kesinian memang udah banyak transportasi publik kita yang semakin baik. Kita bicara KAI ya. Jadi dulu kalau kita kuliah di Depok ya, itu bener-bener naik kereta nggak ada pintunya, ya kan, orang berdesak-desakan dan orang tiap hari mati, jatuh segala macam. Suatu hari gue datang ke stasiun tuh, gue liat, wah anjir kok stasiunnya jadi kayak gini gitu, rapi, kemudian orang ngantri. Gue rasa luar biasa ya, itu betul-betul transportasi publik tuh berperan besar ya terhadap mengubah kebiasaan orang. Jadi KAI berhasil tuh mengubah orang dari nggak ngantri jadi ngantri, itu luar biasa. Gitu. Dan sekarang MRT ya, apalagi MRT udah dengan lainnya bahwa orang udah nggak bisa sekarang ngantri di depan pintu, harus ngantri samping. Sebenarnya we're getting there gitu. Tapi gue saat itu ngerasa bahwa artinya gini, gue tahu begini kan karena gue ke Singapura, gue naik kendaraan umum, dan gue pulang ke Indonesia, gue mulai nyobain kendaraan umum, dan ternyata our kendaraan umum improving, dan gue sampai sebelum pandemi itu gue kemana-mana masih naik kendaraan umum loh, gitu loh. Yang tadinya gue kemana-mana bawa mobil gitu, dan gue ngerasa dengan gue naik kendaraan umum, waktu gue lebih produktif. Kenapa? Gue di kereta itu gue bisa sambil baca, gue bisa sambil koordinasi bisnis kerjaan gue ya gitu segala macam. Kalau gue sambil nyetir, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Belum lagi gue misalnya gue macet, stres dan lain-lain, itu nggak produktif banget gitu. Jadi gue baru jalan-jalan aja itu buat gue udah suatu mind shifting gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar tinggal di luar negeri gitu ya. Jadi itu ya, jadi jangan sampai kuliah itu hanya berorientasi pada ilmu, karena ilmu itu sekarang bisa didapat gratis ya. Kita nggak usah ngomongin Coursera, Udemy dulu deh. Kita ngomongin YouTube. Bener. YouTube aja, everything lo
cari di YouTube itu sekarang sudah ada. Ya, kalau mau yang agak lebih berbayar ya Udemy, Coursera, LinkedIn Learning dan lain-lain. Itu sekarang dan kita di Indonesia sudah banyak sekali platform-platform pembelajaran itu ya, itu benar-benar cukup kita bayar ratusan ribu kita sudah dapat high world class education gitu ya. Nah, itu tadi yang gue tangkap seperti itu. Mantap. Oke, kita lanjut ke next question. Oke, selamat malam, saya Rahmawati Ananda, Hai Ananda dari Universitas Mula Warman Samarinda. Waduh, dari Kalimantan nih, luar biasa. Izin bertanya Mas, kebetulan saya sebentar lagi wisuda. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita meningkatkan sifat kompetitif yang positif dan profesional untuk membangun kualitas diri di era digitalisasi saat ini? Apalagi saya lihat banyak media sosial, contohnya LinkedIn. Banyak teman-teman yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan merasa insecure dengan kemampuan saya yang terbilang rata-rata. Dan apakah dalam membuat career planning setelah lulus kita membutuhkan mentor? Nah ini ya bro. Terakhir, apakah ada tips untuk membangun growth mindset atau mindset positif di tengah kondisi seperti ini, di mana lapangan pekerjaan dan peluang usaha cukup banyak persaingan? Nah ini bro, pertanyaannya luar biasa banget nih. Jadi gimana nih kita bisa membangun mindset kompetitif tapi positif di era saat ini? Saya believer ini sih, ikut seminar, baca buku segala macam tuh help, ngebantu. Tapi memang kayaknya terutama orang Indonesia itu kayaknya eksperiensial sih, eksperiensial. Untuk kayak tadi untuk gimana sih caranya biar kita kompetitif, gimana kita growth mindset segala macam. Baca bukunya sekali aja tentang growth mindset tuh itu ya, dengerin Inspigo misalnya kayak oke, ngerti apa itu growth mindset. Habis itu apa? Praktekin bro, nggak ada yang lain ya. Segeralah kamu masuk ke suatu iklim yang memang saya bisa belajar, tumbuh, ngerasain itu semua. Gimana ya, entar lagi mau lulus ya, kalau emang mau tadi ya pilihannya ya, mau apakah kerja, kalau nggak dapat kerja cari internship ya kan. Cemplungin diri di tempat yang memang disitulah tempat adanya kompetisi, disitulah tempat Anda bisa melihat langsung orang-orang yang punya growth mindset gitu. Nah, kita kalau nggak ketemu, nggak ngelihat langsung, nggak bisa gitu ya. Jadi cemplungin, ketemu orang sebanyak-banyaknya, belajar gitu ya, apakah tadi dengan cara kerja, internship, atau mungkin apply S2 segala macam, nanti di luar sana kamu bisa cari iklim tersebut gitu kan ya. Gitu. Jadi ini menarik banget bro ya. Jadi intinya gue ngajar soft skill all my career gitu ya, dan itu gue yang ngajarin aja. Ketika gue menerapkan, it's not that easy gitu loh. I mean, sebagai contoh ya, ini gue tadi balik lagi soal consulting, itu bener banget bro. Jadi betul-betul gue jadi corporate trainer sepanjang karir gue, dan 5 tahun terakhir gue terjun ke manajemen consulting tuh betul-betul 1, 2, 3 project itu benar-benar bisa mengubah. Itu pengalaman itu luar biasa sih. Dan ini ada satu klien gua, perusahaan TBK nih ya, perusahaan TBK ini lagi sedang berjalan. Sebelum project gue yang sekarang itu gue ngajarin soft skill, bagaimana how to communicate, how to plan segala macam. Lalu kemudian setelah selesai project itu, gue ditawarin project yang lain, yang bukan project ngajar gitu ya, project consulting gitu ya. Dan di situ betul-betul skill gue jadi pertaruhan gitu, karena lu kan yang ngajarin cara komunikasi gini, sedangkan sekarang lu lagi ada project dengan klien yang sama gitu ya, tapi projectnya completely different, ada challenge di mana-mana segala macam. Nah ini bener-bener tantangan lo untuk menerapkan. Dan gue ketika sedang menjalankan itu, gue bener-bener kayak what the hell man, ini kayak ilmu gue, kalau gue gagal menjalankan project yang ini ilmu gue yang kemarin diketawain gitu loh, karena gue ngajarinnya itu kan. Dan akhirnya gue betul-betul memaksakan diri untuk menerapkan apa yang gue ajarin sendiri. Artinya gini, jangankan orang cuma sekedar baca ya, kita bicara growth mindset, kita bicara proaktif, kita bicara communication skill, gue aja yang ngajar itu betul-betul struggling banget ketika kita penerapan di lapangan, apalagi kalau kita sama sekali tidak nerapin. Jadi caranya adalah tadi bener yang disampaikan Ikono gila banget, kita tetap harus ikut seminar, tetap harus baca buku, tapi tidak berhenti di situ. Kita harus terjun kemanapun kita berada dan apply ilmu itu, betul-betul kita terus mencoba menerapkan apa yang kita sudah pelajari. Barulah di situ
apa yang kita pelajari works. Kalau cuman sekedar baca buku aja, doesn't work gitu. Percaya sama gue ngajarin ginian 10 tahun gitu, dan gue aja menerapin ke orang negotiation skill apa, gue masih struggling sampai detik ini. Padahal gue yang ngajar ilmunya gitu. Jadi betul-betul kita nggak pernah never ending learning, never ending improvement. Itu luar biasa banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Dari Kamarul Iskandar @KamarulIskandar89. Pertanyaan, apa saja strategi dan tantangan bagi kami generasi milenial di era industri 4.0 menyongsong 5.0 dan pandemi COVID untuk mengembangkan potensial kami agar bersaing di dunia. Nah ini bro, situasi kita 4.0 mau pindah ke 5.0, tahu-tahu ada COVID. How we menyikapi hal ini? Iya, COVID-nya dulu lah ya. COVID ini merubah landscape banget ya. Terus terang saya nggak bisa bicara banyak ya. Cuma memang saya alhamdulillah bisnisnya kalau digital kemudian education nih itu nggak terlalu terdampak. Nggak kebalik, bukan nggak terlalu terdampak, bahkan kita positively terdampak gitu. Gara-gara pandemik malah kita naik ya, demand-nya naik, teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri, pengen belajar bahasa TOEFL IELTS itu malah naik gara-gara pandemik ini gitu ya. Jadi apa ya teman-teman ya, bingung juga saya ngasih tipsnya apa ya. Kalau memang teman-teman bisa memilih, intinya ya, mungkin artinya kita juga mesti memahami bahwa di pandemi ini selain suatu bencana, suatu masalah, tapi sebetulnya banyak sekali opportunity yang justru malah nggak ada karena kalau nggak pandemi gitu. Benar, exactly. Makanya jadi kita perlu bisa melihat trennya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau menekuni sesuatu industri tertentu, ya kan, kita perlu lihat trennya gitu. Jangan sekarang lagi kayak gini terus kita ngotot mau masuk ke industri pariwisata, ya pusing. Sampai 2022 saya nggak yakin pulih pariwisata, belak-belakan aja. Kalau ada orang ngomong pariwisata pulih dan seterusnya, itu optimisme yang ditumbuhkan sama pemerintah, paling kayak gitu-gitu ya. Tapi enggak lah, berat lah. Pariwisata, terus sektor-sektor yang terdampak kan pasti banyak kayak gitu ya. Jadi memilih untuk kita berada di sektor mana itu ngaruh ya. Mungkin itu tips pertamanya. Baca gitu ya. Jangan sampai kita nggak ngerti. Pokoknya lihat COVID ini stres doang tanpa ada learningnya gitu. Baca. E-commerce dan logistics itu yang paling impact-nya. Ibaratnya orang tadinya nggak belanja online, sekarang dipaksa belanja online semua. Dan semua logistics, mentok sekarang. JNE, tahu-tahu sekarang muncul company-company baru di logistics yang kita nggak pernah dengar seumur hidup, pada berjaya semua gitu. Ya, itu pertama. Yang kedua, secara attitude dan behavior kita juga harus berubah gitu. Kalau kita masih ngerasa belajar itu harus dengan buku cetak, harus diajarin, ada dosen di kelas ngajarin, harus kayak gitu-gitu, itu udah old school banget gitu. Kitanya juga harus, nah ini ngaruh juga dengan tadi ya, sebetulnya saya suka berpikir, kita kalau menguasai salah satu tema yang 4.0 banget atau 5.0 banget, apa itu misalnya AI, misalnya 3D printing, IoT, neuroscience misalnya kayak gitu-gitu, itu kan yang digembur-gembur, machine learning, bagus, data, big data segala macam itu bagus ya. Tapi above all, yang paling penting di kita itu kalau kata orang ya, saya ngikut-ngikut aja jargon-jargon yang bagus ya. Katanya istilahnya itu cognitive flexibility, ya, atau bahasa gaulnya sebenarnya generalis sih. Kemampuan kita untuk bisa belajar hal yang baru, fleksibel, cognitively gitu ya, untuk mempelajari hal baru gitu. Ya. Bukan kita ya udah saya akan belajar pakar machine learning, fokus segala macam gitu ya. Sebenarnya lebih enak lagi teman-teman bisa beradaptasi tadi itu gitu. Untuk situasi berubah seperti apapun teman-teman mampu untuk beradaptasi. Caranya gimana? Teman-teman harus bisa belajar. Jadi nih saya tantang belak-belakan aja nih. Kalau di ruangan ini ada yang berpikir bahwa ini growth mindset nih. Kalau di ruangan ada yang berpikir bahwa Mas Iko, saya nih nggak punya background IT sama sekali. Ya, saya orang jurusan sosiologi,
Ya, memang itu udah emang passion saya waktu SMA, tapi saya ngerasa saya salah pilih jurusan. Misal aja saya maaf ya. Kalau ada yang ngerasa offended, saya mohon maaf. Siapa tahu benar ceritanya. Emang saya ini, tapi ternyata saya sadar susah saya untuk cari kerja. Saya nggak passion di dunia sosiologi. Tapi kan saya nggak punya kemampuan coding apa segala macam. Jadi saya nggak mungkin dong untuk jadi seorang programmer atau orang yang jago di machine learning. Menurut saya teman-teman kayak rasa Gen X atau baby boomer sih kalau ada yang mikir kayak begitu tuh. Nggak bisa serius. 6 bulan aja teman-teman fokus dengerin Coursera atau mungkin ikut bootcamp apa tertentu segala macam untuk jago machine learning, jago Python misalnya untuk jadi data scientist, itu 6 bulan aja bisa. Even teman-teman lulusan tata boga, even teman-teman lulusan sastra Jawa, bisa. Kalau kita sekali lagi punya growth mindset, mau belajar sungguh-sungguh kerja keras, bisa itu kita kejar itu. Ya, jadi ngejawab pertanyaan tadi saya ingin bilang yang lebih penting bukan kita ya memilih apa itu penting, tapi kemauan mindset dan kemampuan kita belajar mindset tadi ya, adaptasi dan flexibility tadi yang lebih berharga itu. Itu saya sebetulnya udah banyak sharing juga di LinkedIn ya, udah dari tahun 2018 ya, jauh sebelum kita COVID ya. Saya merasa bahwa sebetulnya learning itu tadi, Ikono benar-benar memperkuat apa yang saya sampaikan, yaitu kuliah itu jangan dijadikan orientasinya adalah pendidikan formal, karena sekarang belajar itu bisa anytime. So, saya udah dari 2018 mengkampanyekan self-learning gitu, belajar sendiri, belajar mandiri, baca buku online dan lain-lain gitu. Jadi itu yang mungkin salah satu skill yang paling dipentingkan di abad ini ya, benar-benar sekarang. Dan saya melihat COVID itu sebetulnya tidak lebih dari sekedar kita udah di 4.0 bro. 4.0 itu memang identik dengan VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu. Jadi mau kondisinya karena COVID atau karena yang lain, pasti dunia berubah dengan cepat. Jadi kita harus sangat adaptif. Jadi tadi kalau di dunia employee itu kita bilang ada T employee. T itu artinya kita memang tetap punya satu lah core yang kita kuasai, tapi kita memiliki pengetahuan yang cukup luas. Jadi T gitu ya. Jadi ada satu yang kita kuasai, tapi pengetahuan kita luas. Nah ini T employee ini yang sekarang lagi dibutuhkan di mana-mana gitu. Jadi tidak hanya kita kacamata kuda di bidang kita aja, tapi kita mengerti dan lain-lain. Dan kita perluas gitu, bahwa ketika kita bicara orang IT pun, IT itu banyak sekali. Kita bicara front end, back end, kita bicara mobile developer, web developer. Kita tadi kalau misalnya kita bicara si Ikono bilang product manager, kan product manager itu yang gue tahu ya, dia lebih dibutuhkan itu leadership, bener nggak? Bahwa dia harus bisa mengkoordinat timnya dalam melakukan agile developing gitu, atau misalnya dia harus bisa melakukan scrum dan lain-lain. Itu yang dibutuhkan soft skill gitu, lebih kepada communication skill segala macam. Tapi tetap dia punya pemahaman teknologi yang baik gitu loh. Jadi mungkin seorang product manager belum tentu dia seorang programmer terbaik, belum tentu seorang coder terbaik atau technical terbaik, tapi dia memiliki soft skill, yaitu leadership, dia punya kemampuan komunikasi dan lain-lain. Jadi kita juga lihat bahwa IT itu nggak cuma sekedar satu aspek doang, tapi sebetulnya IT aja kalau dijabarkan itu ada banyak, itu front end, back end, mobile application, security analysis, data scientist, itu banyak sekali opsinya gitu. Jadi kita betul-betul harus melihat dunia itu luas banget gitu ya. Oke, ini kita waktu udah habis nih sebenarnya. Dianti tadi kita udah berapa pertanyaan ya? Udah 3 belum? Udah tiga pertanyaan. Udah 3 ya, oke. Jadi karena pertanyaannya sudah habis, nanti kita akan umumin pemenangnya di grup ya. Gua mau ucapin thank you banget nih buat brother Ikono ya, yang udah mau meluangkan waktunya buat sharing. Ini menurut gua sih nggak cukup banget sih bro, betul-betul pembicaraan ini sangat insightful itu underrated ya, tapi mind blowing lebay, tapi sesuatu yang fundamental yang kita betul-betul butuhkan untuk hidup di era sekarang, di era 5.0, di era COVID gitu ya, bahwa kita harus punya cognitive flexibility, kita harus terus mengevaluasi kondisi kita sekarang, kita harus melihat
situasi lingkungan dan kemudian mencari jalan yang tepat buat kita, kan intinya itu. Jadi thank you banget atas sharingnya. Nanti yang akan memilih orang dapat voucher skuter lo apa gua? Bebas aja sih. Bebas ya. Oke, nanti gua akan discuss sama Iko nanti siapa yang akan dapat voucher scooters gitu. Tapi intinya thank you banget buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa share di IG ya. Jadi tag kelas performa @kelasperforma @scooters. IG pribadi lu? Nama gua bisa. Nama Radio Mikono ya. Saya Ronald Jatmiko boleh. Gitu nanti share di IG story dan nanti kalau yang menarik lucu-lucu ntar kita kasih hadiah lagi. Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu yuk. Ini kayaknya bisa dibuka deh. Gimana caranya nih? Show in tile. Salah. Oh, change layout. Oke, ini kayaknya bermuat banyak. Sekarang boleh nyalain kamera ya. Ini luar biasa dari mana-mana tadi ya, Kalimantan dari mana? Iya juga ya, dari mana aja nih? Iya, jauh-jauh kayaknya. Jauh ya. Pantesan tadi tuh jam 5:30 udah pada masuk Zoom. Gue pikir perasaan gue ngomongnya jam 18.45 deh. Tapi kayaknya 18.45 waktu Indonesia Tengah ya udah benar dia on time gitu. Purwakarta, Aceh, Palembang, Surabaya, Lampung, Pati, Pekanbaru, Cilegon. Mana lagi? Ayo sebutin. Trenggalek, Jambi, Yogyakarta. Wih, Luar mantap. biasa ya. Magetan. Samarinda, NTT, Solo, Purwokerto. Wah, kampung gue tuh. Lampung. Oke. Guys, kita nyalain dulu kameranya. Kamera kita nyalain. Terus kita foto bareng dulu. Betul-betul. Ini luar biasa banget nih sharing kita hari ini. Oke, udah nyalain semua kamera? Oke. Kalau udah, saya nggak tahu ya apakah ini udah terlihat semua, tapi kalau ada yang nggak dapat, saya mohon maaf ya. Oke, kita foto dulu. Lihat kamera. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi, kita foto lagi. Smile to the camera. 1, 2, 3. Oke guys, thank you banget. Saya mohon maaf sekali bahwa kita di awal tadi sempat ada kendala teknis ya. Sepertinya memang Zoom sedang ada masalah dan akhirnya kita terpaksa pindah ke Google Meet. Alhamdulillah tetap lancar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Nanti tunggu episode kita lagi bulan-bulan depan ya. Jadi 3 bulan ini akan lebih banyak tentang ya kayak gini ya, kita bicara sebelum bekerja ya, job seeking. Nanti di bulan-bulan berikutnya first jobber dan lain-lain. Nanti kita akan panggil pembicara-pembicara yang luar biasa. Teman-teman kita yang canggih-canggih banyak juga ya. Ada Yuka, adalah ownernya Brodo ya. Siapa lagi yang gila-gila? Wah, banyak banget deh teman kita yang bisa dipanggil, diundang untuk sharing nanti. Oke, teman-teman, saya mau ucapin terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang bermanfaat dan nanti sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you Kak. Terima kasih Om. Terima kasih sama-sama.